Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan terus pantau semua ceritanya di sini. Kita akan menyelami cerita penuh hikmah dari kehidupan di dunia ini, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar sehingga bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Clara menatap jendela pesawat sambil memutar cincin kecil di jari manisnya. Bukan cincin pernikahan, hanya cincin perak biasa, tapi penuh arti. Ia sudah berbulan-bulan menahan lelah dan stres akibat pekerjaannya sebagai seorang polisi di Warsaw, Polandia. Di balik senyuman dan seragam rapi, Clara menyimpan luka, kesepian, dan tekanan yang tak bisa ia ceritakan ke siapapun. Begitu kakinya menginjakkan tanah Bali, udara hangat dan semilir angin laut menyambutnya seperti pelukan yang lama ia rindukan. Ia menyewa villa kecil di Ubud, mencoba menjauh dari keramaian turis. Tapi takdir sepertinya punya rencana lain. Pada hari ketiga, Clara memutuskan untuk berjalan-jalan ke daerah Canggu. Ia mampir ke sebuah kafe kecil yang ramai oleh pekerja digital nomad dan penduduk lokal. Namanya Senja Cafe. Di sanalah untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan pria yang akan mengubah segalanya. Namanya Ari. Pria berkulit sawo matang dengan senyum hangat dan sorot mata penuh ketulusan. Ia barista di kafe itu, dan tanpa perlu usaha lebih, ia menyapa Clara dengan bahasa Inggris yang fasih, namun tetap sopan. Good afternoon. First time in Bali. Clara tersenyum, sedikit kaku. Yes. Just arrived 4 days ago. Percakapan awal mereka sederhana. Tentang kopi. Tentang cuaca. Tapi ada sesuatu dalam cara Ari memandang Clara, bukan seperti pria yang melihat bule dengan niat terselubung, melainkan seperti seseorang yang benar-benar ingin mengenal manusia di balik wajah asing itu. Hari demi hari berlalu. Clara kembali ke kafe itu lagi, dan lagi. Bukan karena kopinya, tapi karena Ari. Mereka mulai mengobrol lebih lama. Clara mulai membuka diri, tentang pekerjaannya sebagai polisi, tentang tekanan yang ia hadapi, tentang perasaan terasing di negaranya sendiri. Ari mendengarkan. Ia tidak banyak bicara tentang dirinya, tapi dari potongan cerita yang ia bagi, Clara tahu ia berasal dari Jawa Timur. Ia bekerja keras untuk membantu keluarganya di kampung. Ia tak punya gelar tinggi, tapi punya cara bicara yang membuat Clara merasa dihargai. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Ari menawarkan untuk mengantar Clara pulang dengan motornya. Mereka basah kuyup, tertawa di bawah jas hujan tipis. Dan saat mereka sampai di depan villa Clara, detik terasa berhenti saat pandangan mereka bertemu. "Thank you, Ari," kata Clara pelan. "Always," jawab Ari. Suaranya rendah tapi tulus. Hari-hari setelah itu seperti mimpi. Mereka pergi ke pantai tersembunyi, makan malam di warung lokal, bahkan pernah menari di bawah hujan hanya karena mereka ingin tertawa. Clara tidak peduli lagi soal status, pekerjaan, atau perbedaan bahasa. Di mata Clara, Ari adalah pelabuhan yang tak pernah ia tahu ia cari. Mereka mulai merekam momen-momen kecil. Clara bahkan mengunggah beberapa video ke TikTok yang memperlihatkan dirinya mengenakan batik, belajar makan dengan tangan, dan Ari yang tertawa melihatnya kesulitan membedakan sambal dan kecap. Salah satu video mereka viral. Komentar-komentar datang bertubi-tubi. "Cie bule dapet jodoh lokal. Barista naik pangkat. Cuy. Awas ditinggal pulang negara." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Namun di antara komentar lucu itu, juga muncul komentar sinis. "Bule nyari sensasi. TKI dimanfaatkan buat konten. Fix skenario FTV." Clara membaca semuanya. Ia marah, tapi juga sedih. Tapi Ari hanya berkata, "Jangan biarkan orang luar mengatur hati kita." Clara menggenggam tangan Ari. Dalam hatinya, ia tahu, ia jatuh cinta. Bukan cinta yang mudah, bukan cinta yang dimengerti semua orang, tapi cinta yang membuatnya merasa utuh.
Waktu berlalu. Hubungan mereka semakin dalam. Namun, liburan Clara tidak bisa berlangsung selamanya. Suatu hari, dengan mata berkaca-kaca, Clara berkata, "I have to go back. My leave is over." Ari mengangguk. Tidak ada drama. Tidak ada air mata di depan umum. Tapi saat mereka berpelukan di bandara, dunia seakan ikut menahan napas. "Kau akan kembali, kan?" bisik Ari. Clara tak menjawab. Ia hanya menatap matanya, mengangguk perlahan. Dan saat pesawat itu lepas landas, ia tidak tahu bahwa benih yang tumbuh dalam hatinya juga sedang tumbuh dalam tubuhnya. Clara menatap layar ponselnya sambil menggigit bibir. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Di layar, terpampang 2 garis merah tebal, hasil tes kehamilan yang baru saja ia lakukan di apartemennya di Warsaw. Hening. Tak ada suara. Hanya detak jantung yang berdentum keras di dadanya. Ia tidak menyangka. Tidak pernah menduga. Tapi sekarang, semuanya nyata. Clara, seorang polisi wanita, perempuan kuat yang biasa menghadapi kriminal dan tekanan, terduduk lemas di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sendiri. Dalam dirinya, tumbuh kehidupan kecil yang ia yakini, berasal dari seseorang yang tinggal ribuan kilometer jauhnya di sebuah pulau tropis bernama Bali. Clara mencoba menghubungi Ari. Pertama lewat WhatsApp. "Ari, can we talk? It's urgent." Tak ada balasan. Dia kirim voice note. "I miss you. Please call me when you're free." Tetap sepi. Hari demi hari berlalu. Clara mulai gelisah. Ari seperti menghilang. Ia masih aktif di media sosial, mengunggah video membuat kopi, melayani pelanggan dengan senyum, tapi tak membalas pesan-pesannya. Clara mulai mempertanyakan segalanya. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah ia hanya dimanfaatkan? Hingga suatu malam, dalam kondisi emosi yang meledak-ledak, Clara memutuskan untuk membuat video. Ia menyalakan kamera ponselnya. Tanpa make up. Rambut berantakan. Wajah lelah. "Hi everyone. This is not easy. Tapi aku harus jujur. Aku sedang hamil. Dan ayah dari anak ini adalah pria Indonesia yang aku temui di Bali." Ia menunjukkan tes pack itu ke kamera. "Aku tidak ingin drama. Aku hanya ingin dia tahu dan bertanggung jawab." Video itu hanya berdurasi 1 menit 12 detik. Tapi dalam waktu 4 jam, sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Tagar polisi bule hamil langsung trending di Twitter dan TikTok. Netizen Indonesia geger. Siapa pria yang dimaksud? Siapa TKI yang berhasil menggetarkan hati? Bule cantik lalu pergi begitu saja? Clara tidak menyebut nama Ari. Tapi para netizen bergerak lebih cepat dari FBI. Dalam hitungan jam, mereka menemukan video TikTok lama Clara dan Ari. Momen saat mereka makan sate bersama, Clara memakai batik, dan tangan mereka saling menggenggam. Akun TikTok Ari langsung diserbu. Komentar membanjiri. "Lo cowok Indo paling beruntung tapi paling beban. Anaknya pasti blasteran ganteng nih. Lah bang, hamilin terus ghosting? Kok bisa? Gara-gara lo, TKI jadi bahan omongan satu dunia WKWKWK." Ari, yang awalnya diam, akhirnya mematikan kolom komentar. Namun publik tak puas. Mereka menuntut penjelasan. Wartawan lokal mulai mendatangi kafe tempat Ari bekerja. Tapi ia menghindar. Bahkan sempat dilaporkan bahwa Ari mengambil cuti mendadak dan tak terlihat selama beberapa hari. Di sisi lain, Clara menerima tawaran wawancara dari media Eropa. Ia tampil di acara Bincang Pagi, menceritakan kisahnya dengan suara bergetar namun tegas. "Saya tidak menyesal mencintai Ari. Tapi saya kecewa kalau dia memilih diam seperti ini." Netizen Indonesia terbagi dua. Ada yang membela Ari, menganggap Clara hanya cari sensasi. Tapi tak sedikit pula yang membela Clara, menyebut Ari sebagai pengecut dan tidak gentle. Sementara itu, Clara mulai merasa tekanan semakin besar. Ia tidak hanya jadi pusat perhatian, tapi juga bahan spekulasi dan gosip. Ia keluar rumah dengan topi dan masker, menghindari kamera. Tapi paparazzi tetap membuntutinya.
Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia punya, Clara mengunggah satu video lagi. Jika kamu tidak percaya anak ini milikmu, aku bersedia tes DNA. Tapi tolong jangan diam saja. Dalam video itu, ia meletakkan tangannya di perutnya yang mulai membesar. Video itu pecah. 10 juta penonton dalam 2 hari. Dunia maya kembali panas. Dan tepat 3 hari kemudian, Ari muncul. Dengan wajah tegang dan suara rendah, ia membuat video pertamanya. Nama saya Ari. Saya orang Indonesia. Dan ya, saya mengenal Clara. Ia berhenti sebentar, menarik napas dalam. Saya tidak tahu kalau dia hamil. Tapi kalau memang benar, saya tidak akan lari. Tapi saya juga ingin tahu kebenarannya. Saya minta tes DNA. Video itu hanya 43 detik. Tapi cukup untuk membuat seluruh Indonesia terdiam. Apakah Clara benar-benar jujur? Atau ada cerita lain yang belum terungkap? Bandara Ngurah Rai malam itu terasa berbeda. Ratusan pasang mata melirik seorang pria bertopi hitam dan hoodie abu-abu yang berjalan cepat melewati pintu kedatangan. Wajahnya dikenal banyak orang, Ari. Setelah hampir 2 minggu menghilang dari sorotan media, kini ia kembali dari Jawa Timur. Bukan untuk liburan, tapi untuk menghadapi kenyataan yang menantinya, Clara. Dan anak yang katanya sedang tumbuh dalam rahim perempuan itu. Clara sudah lebih dari 6 bulan hamil saat itu. Perutnya bulat sempurna, dan wajahnya tampak lelah. Tapi di balik semua itu, sorot matanya masih sama, tegas, kuat, dan penuh tanya. Pertemuan pertama mereka kembali terjadi di sebuah tempat yang jauh dari publikasi. Di rumah seorang teman wartawan netral yang dipercaya kedua pihak. Kamera tak diizinkan. Tapi cerita tentang pertemuan itu bocor dan langsung menyebar di dunia maya seperti api menyambar bensin. Konon, Clara menangis saat melihat Ari. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rindu yang tertahan. Sementara Ari, ia menatap Clara dalam diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Maaf kalau aku membuatmu menunggu terlalu lama." Dalam percakapan yang penuh emosi itu, Ari menyampaikan langsung niatnya. Aku nggak akan kabur. Tapi aku juga butuh tahu apa benar anak ini anakku. Bukan karena aku ragu padamu, tapi karena aku ingin pasti saat aku mengambil tanggung jawab seumur hidup. Clara mengangguk. Ia mengerti. Ia bahkan sudah menyiapkan prosedur tes DNA melalui klinik internasional di Bali. 2 minggu kemudian, hasil keluar. Publik menunggu. Tagar DNA Clara Ari mulai naik. Channel-channel gosip dan reaksi bersaing memberikan spekulasi. Beberapa menyebut hasilnya negatif. Beberapa, bocoran, mengklaim Ari bukan ayahnya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu. Sampai akhirnya, Clara sendiri mengunggah video klarifikasi. Latar belakangnya putih. Tidak ada musik. Hanya suara Clara. Hari ini aku terima hasil tes DNA. Dan hasilnya adalah, Ari adalah ayah biologis dari bayi yang aku kandung. Ia tersenyum kecil. Wajahnya lega tapi juga berkaca-kaca. Aku tahu banyak dari kalian meragukanku. Tapi ini bukan soal pembuktian. Ini soal memberi hak seorang anak untuk mengenal ayahnya. Video itu diakhiri dengan foto hasil tes yang diburamkan sebagian. Hanya menyisakan bagian penting. Probability of paternity, 99,99%. Ledakan pun terjadi. Komentar netizen membanjiri setiap platform. Akhirnya fix bapaknya. Respect buat Clara. Cewek bule tapi gentle banget. Ari, you better marry that woman, bro. Dari barista jadi bapak bule. Hidup lo plot twist parah, bang. Ari sendiri membuat video jawaban 2 hari kemudian. Ia duduk di depan kamera, terlihat lebih rapi dari biasanya. Saya udah terima hasilnya. Dan ya, saya ayah dari anak itu. Sekarang, saya siap. Ia menatap kamera. Serius, saya akan bertanggung jawab. Bukan karena netizen, tapi karena saya mencintai Clara dan anak kami. Video itu menjadi trending 1 di YouTube dalam waktu 24 jam. Komentar datang dari seluruh dunia.
Bahkan media internasional ikut meliput kisah cinta tak terduga ini, antara seorang polisi wanita dari Eropa dan barista lokal dari Indonesia. Tapi, cerita belum selesai. Seminggu setelah pengakuan Ari, muncul video lain yang mengejutkan. Seorang pria Australia bernama Jack mengunggah video pendek. I met Clara too. In Bali. Around the same time. Ia tak menyebut lebih dari itu. Tapi cukup untuk membuat netizen kembali terbagi dua. Clara tidak merespon. Ari juga tidak bereaksi. Namun salah satu akun gosip besar Indonesia mengunggah potongan video lama. Clara sedang makan malam bersama Jack, di waktu yang sama ketika ia masih dekat dengan Ari. Komentar mulai berubah arah. Wah, plot twist dalam plot twist. Tolong jangan jadi FTV bersambung. Tes DNA kedua kapan? Namun, dalam salah satu wawancara terakhir sebelum Clara kembali ke negaranya untuk persiapan persalinan, ia menjawab singkat ketika ditanya soal Jack. Saya tidak berutang penjelasan kepada publik soal masa lalu saya. Yang penting sekarang, saya dan Ari sudah tahu kebenarannya. Dan anak ini akan lahir dengan cinta. Dan dengan itu, kisah mereka mengakhiri babak viralnya. Atau, justru baru dimulai? Karena dalam teaser video terbaru di channel Clara, ia menunjukkan sesuatu yang membuat netizen kembali gempar, cincin di jari manisnya. Dan captionnya hanya satu kata, yes. Kisah cinta, keraguan, pertarungan harga diri, dan pembuktian yang melampaui batas negara. Ini bukan cuma soal anak. Ini soal bagaimana cinta diuji di tengah sorotan jutaan mata. Apakah cinta mereka akan bertahan? Atau dunia akan kembali menguji mereka? Tunggu saja kelanjutannya.